Surah Al-Baqarah. Ayat 6-7. Sesungguhnya, orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan pada penglihatan ada penutup. Dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Al-Quran seringkali menggabungkan, dalam uraian-uraiannya, sesuatu dengan lawannya. Biasanya setelah menyebut surga, diuraikannya dengan neraka. Setelah menjelaskan siapa yang hidup, dia berbicara tentang yang mati. Setelah menguraikan zakat, dibicarakannya riba, demikian silih berganti. Salah satu tujuannya adalah untuk menghidangkan perbandingan antara keduanya, sehingga yang mendengarnya tertarik mengarah kepada hal-hal yang bersifat positif. Kebiasaan memadukan dua hal yang bertentangan itu, ditempuh pula di sini, yakni setelah menyebut sifat-sifat orang bertakwa, dijelaskannya sifat orang-orang kafir. Setelah menjelaskan betapa petunjuk Al-Quran bermanfaat untuk orang-orang bertakwa, dijelaskannya di sini, betapa petunjuk-petunjuk itu tidak bermanfaat untuk orang-orang kafir, sehingga baik diberi peringatan maupun tidak, tetap saja mereka dalam kekufurannya. Dengan menggunakan kata yang mengandung makna kepastian, yaitu, inna, berarti sesungguhnya, ayat 6 ini menegaskan bahwa, sesungguhnya orang-orang kafir, yakni orang-orang yang menutupi tanda-tanda kebesaran Allah, dan kebenaran yang terhampar dengan jelas di alam raya ini, adalah mereka yang dalam pengetahuan Allah, tidak akan mungkin seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain-lain. Sama saja buat mereka, apakah engkau, hai Muhammad dan umatmu, memberi peringatan kepada mereka atau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tetap tidak akan beriman hingga masa datang. Ayat ini, seperti terbaca di atas, bukan berbicara tentang semua orang kafir, tetapi orang kafir yang kekufurannya telah mendarah daging dalam jiwa mereka, sehingga tidak lagi mungkin akan berubah. Ayat ini menunjuk kepada mereka yang keadaannya telah diketahui Allah sebelum, pada saat, dan sesudah datangnya ajakan beriman kepada mereka. Pengetahuan Allah tentang kepastian, tidak bergunanya peringatan buat mereka, bukanlah sebab yang menjadikan mereka tidak beriman. Bukankah seorang guru dapat mengetahui bahwa, siswa yang malas dan bodoh pasti tidak akan lulus? Pengetahuan tersebut bukan penyebab ketidaklulusan, tetapi penyebabnya adalah kebodohan dan kemalasan sang siswa. Nah, untuk orang-orang kafir yang dimaksud oleh ayat ini, penyebabnya adalah keengganan mereka menerima iman, sehingga Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, yakni Allah membiarkan mereka larut dalam kesesatan, sesuai dengan keinginan hati mereka sendiri, sehingga, akhirnya hati mereka terkunci mati dan telinga mereka tidak dapat mendengar bimbingan. Dan pada penglihatan mereka pun ada penutup, sehingga tanda-tanda kebesaran Allah yang terhampar di alam raya, tidak mereka lihat, kecuali fenomenanya saja. Pada gilirannya, ini menjadikan mereka wajar mendapat siksa yang pedih. Dan bagi mereka, siksa yang amat pedih. Karena itu, wahai Muhammad dan umatnya, jangan terlalu bersedih menghadapi keengganan dan pembangkangan mereka. Sejak semula, Allah telah mengetahui hal itu. Ayat ini tidak dapat dijadikan alasan bagi kita dewasa ini untuk menghentikan peringatan dan ajakan beriman, karena kita tidak mengetahui apakah yang dituju oleh sasaran dakwah, adalah mereka yang serupa dengan yang dimaksud oleh ayat ini atau bukan. Ini sama dengan firman-Nya, berilah peringatan, bila peringatan itu bermanfaat. Quran Surah Al-Aqla ayat 9. Ayat ini tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan dakwah, karena kita tidak mengetahui kapan dakwah itu bermanfaat dan kapan pula sia-sia. Penggunaan kata yang mengandung makna kepastian yaitu, inna, atau sesungguhnya, agaknya menghilangkan keraguan yang boleh jadi timbul dari kandungan ayat ini, akibat keinginan luar biasa yang menghiasi diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sahabat-sahabat beliau, menyangkut keislaman kaum musyrikin. Keinginan yang luar biasa itu, jika dihadapkan dengan kandungan informasi ayat ini, boleh jadi menimbulkan semacam keraguan. Agar mereka tidak meragukan informasi ini, tidak juga larut dalam keinginan yang bukan pada tempatnya, serta angan-angan kosong, ayat ini menyampaikan informasi tersebut dengan menggunakan kata yang mengandung makna kepastian. Sementara ulama tidak memahami tujuan kata, sesungguhnya, seperti yang disebut di atas. Ini karena mereka enggan menilai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau, dinilai memiliki walau semacam keraguan, atau ditempatkan pada posisi ragu walau dalam bentuk sekecil apapun. Atas dasar itu, mereka memahami kata, sesungguhnya, pada ayat ini sekadar sebagai penguat kandungan berita itu. Penguatan ini diperlukan karena sikap kaum musyrikin yang menolak keimanan, walau setelah peringatan yang demikian jelas, sungguh aneh dan ajaib. Nah, untuk menghilangkan keanehan yang menyelimuti jiwa pendengar informasi ini, ayat tersebut didahului oleh kata yang mengandung kepastian. Al-Quran menggunakan istilah kufur untuk berbagai makna. Sementara ulama menguraikan 5 macam kekufuran, yaitu apa yang mereka namakan, kufur juhud, yang terdiri dari 2 macam kekufuran. Pertama, mereka yang tidak mengakui wujud Allah, seperti halnya orang-orang ateis dan orang-orang komunis, sedang kufur juhud yang kedua adalah, mereka yang mengetahui kebenaran tetapi menolaknya, antara lain karena dengki dan iri hati kepada pembawa kebenaran itu. Para ulama menyebut kekufuran ketiga dengan istilah, kufur nikmah, dalam arti tidak mensyukuri nikmat Allah, seperti antara lain yang diisyaratkan oleh firman-Nya, kalau kamu bersyukur pastilah ku tambah untuk kamu nikmatku, dan bila kamu kafir, maka sesungguhnya siksaku pastilah amat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Kufur keempat adalah kufur dengan meninggalkan atau tidak mengerjakan tuntunan agama, kendati tetap percaya. Ini seperti firman-Nya, apakah kamu percaya kepada sebagian Alkitab dan kafir terhadap sebagian lainnya? Quran Surah Al-Baqarah ayat 85, dan yang kelima adalah, kufur baro'ah,
dalam arti tidak merestui dan berlepas diri, seperti firman-Nya, mengabadikan ucapan Nabi Ibrahim kepada kaumnya, kami telah kafir kepada kamu dan telah jelas antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 4. Kekufuran dapat terjadi antara lain karena ketidaktahuan, atau pengingkaran terhadap wujud Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atau melakukan satu tindakan, ucapan, atau perbuatan, yang disepakati oleh ulama, berdasar dalil-dalil yang pasti dari Al-Quran dan Sunnah, bahwa tindakan tersebut identik dengan kekufuran, seperti misalnya, menginjak-injak Al-Quran, sujud kepada berhala, dan lain-lain. Sementara ulama mendefinisikan kekufuran dengan, pelanggaran khusus terhadap kesucian Tuhan, akibat ketidaktahuan tentang Allah dan sifat-sifatnya, atau akibat kedurhakaan kepadanya. Sebelum ini, telah dikemukakan bahwa, orang-orang bertakwa diliputi oleh dua macam hidayah. Hidayah yang lahir dari kesucian jiwa mereka dan hidayah petunjuk Al-Quran. Kesesatan orang-orang kafir dan munafik pun demikian. Orang kafir dan munafik yang kotor jiwanya berada dalam kesesatan pertama, selanjutnya akibat kesesatan itu, mereka enggan menerima petunjuk Allah, sehingga kesesatan mereka semakin menjadi-jadi bagaikan mendapat kesesatan tambahan.